Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 78. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Semua mata di area ini langsung menoleh mengikuti penampilan yang tidak biasa dari sosok itu. Semua orang ini tercengang ketika melihat bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah wanita dengan wajah yang cantik. Dia sebenarnya adalah VIP lain yang diundang oleh pemimpin sekte, tidak terduga, dia sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Wajah para ahli dari Poison Sect tercengang, ketika mereka melihat wanita itu menampakkan wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan sebelumnya sebenarnya adalah dia. Setelah tertegun, kegembiraan liar melonjak dari dalam hati mereka. Dari mendengar teriakan pelindung Tai sebelumnya, sepertinya orang ini juga seorang elit Dozong. Selain itu, tindakan mendistorsi ruang dengan tangan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Dozong. Poin ini adalah sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh ahli Do Huangs. Pada saat ini, moral orang-orang dari Sekte Racun, yang telah sangat hilang dari campur tangan pelindung Tai, segera melonjak. Partai lain memiliki dua elit Dozong dan mereka juga memiliki dua. Mereka masih memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertarungan besar ini. Orang yang mengintervensi secara alami adalah Medusa yang bersembunyi. Dia masih ditutupi oleh kulit binatang misterius itu, dan wajahnya yang memesona menjadi jauh lebih biasa. Meskipun demikian, aura menyihir yang dipancarkan dari tulangnya masih menyebabkan banyak mata orang berhenti sejenak padanya. Sepertinya Anda benar-benar berencana untuk campur tangan dalam masalah ini. Mata pelindung Tai gelap dan dingin, saat menyapu tubuh Medusa. Hatinya terasa sedikit terpesona. Dia bisa merasakan bahwa ahli misterius yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Serahkan dia padaku. Medusa menatap tipis ke arah protektor Tai. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang muncul di dalamnya. Dia takut mengungkap jejak siapa dia, tapi dia tidak pernah menggunakan pedang panjang berbentuk ular dalam pertempuran besar 4 kerajaan. Iya, hati-hati. Saya akan datang dan membantu Anda setelah saya menghabisi orang itu. Xiao Yan mengangguk. Tatapan jahatnya melirik Xie San yang telah turun ke kondisi kusam karena penampilan Medusa. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia lari. Saya tahu bahwa target perjalanan Anda ini adalah dia. Wajah Medusa terangkat sedikit melengkung. Meskipun penampilannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan penampilannya yang semula menyihir, itu masih memiliki beberapa pesona yang tersisa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya yang gelap dan padat menyapu protektor Tai, sebelum melangkah mundur perlahan. Hehe, sungguh wanita yang sombong. Meskipun Anda adalah seorang elit Dozong, Anda bukan apa-apa di mata Hall of Souls kami. Di masa depan, Anda mungkin menyesali keputusan Anda yang menyinggung Hall of Souls kami. Sikap Medusa menyebabkan kemarahan melonjak di hati pelindung Tai. Dia segera mengungkapkan senyum dingin. Orang-orang dari Hall of Souls-mu selalu suka mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Jari Medusa menjentikkan dengan lembut ke pedang panjang itu. Dia mendengar dentang tajam yang jelas, sebelum mengangkat kepalanya untuk membalas dengan lemah pelindung Tai. Kamu bahkan pernah melihat orang lain dari Hall of Souls. Mata pelindung Tai sedikit berkedip, saat dia berteriak kaget setelah mendengar makna yang terkandung dalam kata-kata Medusa. Medusa tidak menanggapi pertanyaan pelindung Tai. Majestic Doki bersirkulasi seperti aliran gunung di dalam tubuhnya. Banyak fluktuasi yang terlihat naik di sekitarnya. Dia mampu menggerakkan transformasi dunia luar hanya dengan mengandalkan sirkulasi Doki di dalam tubuhnya. Selain Dozong Elite, tidak ada seorang pun di tingkat Do Huang yang bisa mencapai ini. Niat membunuh juga melintas di mata pelindung Tai, ketika dia melihat Medusa menjadi diam lagi. Dia dengan dingin mendengus, pelindung ini akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong hari ini. Jari pelindung Tai bergerak saat dengusan dinginnya terdengar. Suara tabrakan yang jelas segera bergema di langit. Rantainya mengeluarkan suara dentang, saat mereka mengadopsi bentuk seperti gurita. Itu kemudian dilemparkan dengan keras ke arah Medusa. Wajah Medusa tidak berubah menghadapi momentum mengejutkan dari tindakan ini. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan itu segera menembus titik tertentu pada rantai dengan cara seperti kilat. Kekuatan ungu liar meletus dan mengirim rantai besar itu terbang dengan kuat. Dia bukan Do Wang atau Do Huang. Serangan seperti itu oleh pelindung Tai tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun itu hanya pertukaran serangan awal, tempat di mana pedang panjang dan rantai bertemu, telah meledak menjadi suara keras yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang melonjak menyebar ke segala arah.
Melihat dua elit Douzong lainnya telah memasuki pertempuran panas yang berapi-api, para ahli di sekitarnya dari kedua sisi mulai buru-buru mundur. Mereka semua takut bahwa mereka akan terlibat, yang akan meninggalkan mereka dengan takdir yang pasti tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari kata kematian. Ekspresi Xie Bihua di langit yang jauh, yang masih agak sombong, langsung menegang karena penampilan Medusa. Ini terutama terjadi setelah dia melihat bahwa pihak lain sebenarnya mampu bertarung dengan protektor Tai. Sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil saat dia berkata dengan suara yang dalam dan gelap, "Tidak disangka kamu juga telah mengundang seorang penolong. Pantas saja kamu berani gegabah. Hal yang sama bisa dikatakan untukmu." Dokter peri kecil tersenyum tipis. Mata ungu keabu-abuannya menyapu ke bawah saat dia mengejek, sepertinya harapan gerbang 10.000 kalajengkingmu untuk menelan sekte racunku akan segera gagal. Hei, aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saya yang lama telah berlatih selama bertahun-tahun. Jangan percaya bahwa saya tidak bisa menghabisi anggota generasi muda seperti Anda. Xie Biyan tertawa karena amarahnya. Tongkatnya dengan keras menghantam udara kosong saat jubahnya robek. Tato kalajengking besar berwarna darah muncul di dadanya setelah pakaiannya robek. Kalajengking darah ini seperti makhluk hidup dan dipenuhi dengan aura jahat yang ganas. Tingkat kekejamannya tampaknya lebih besar daripada kalajengking setan langit 4 sayap dari sebelumnya. Apalagi ini hanya sekedar tato. Jika itu adalah hal yang sebenarnya, kemungkinan itu akan lebih menakutkan. Kaisar kalajengking iblis darah. Mata dokter peri kecil mempelajari tato berwarna darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dari kalajengking biasa. Alisnya berkerut sebelum wajahnya berubah drastis. Hihi, tidak lama setelah aku yang dulu maju ke kelas Douzong saat itu, aku beruntung bertemu dengan Kaisar Kalajengking Iblis Darah yang terluka parah, yang juga kebetulan akan menerobos ke kelas Douzong. Setelah berusaha keras untuk membunuhnya, saya memurnikan darah dan dagingnya sebelum menyegel rohnya ke dalam tubuh saya. Itu dapat dianggap telah disempurnakan secara bertahap selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama mencoba kekuatan keterampilan roh darah gerbang 10.000 kalajengking dengan penguasaan penuh. Jia Buyan segera tertawa saat melihat ekspresi tercengang di wajah dokter peri kecil. Segel tangan di tangan Jia Buyan tiba-tiba berubah saat tawa dinginnya terdengar. Orang bisa melihat tato kalajengking darah di dadanya semakin bergoyang. Benang itu mulai memasuki tubuhnya. Mengikuti pintu masuk tato, tubuh Xie Biyan menjadi membengkak. Kedua tangannya sangat terdistorsi. Sesaat kemudian, tulang putih pekat menembus kulitnya. Itu bergoyang sebelum berubah menjadi dua penjepit besar berwarna darah. Penyempurnaan masih berlanjut. Pada saat berhenti secara bertahap, Jia Biyan telah berubah menjadi monster yang setengah manusia, setengah kalajengking. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekerasan dan brutal melonjak ke langit. Wajah dokter peri kecil itu serius saat dia melihat Jia Biyan, yang auranya melonjak tinggi. Jia Biyan saat ini kemungkinan sebanding dengan bintang 5 Douzong. Wanita racun langit, hari ini, saya akan membiarkan Anda menjadi penghormatan pertama untuk penguasaan lengkap Blood Spirit skill saya. Penjepit besar berwarna darah diarahkan ke dokter peri kecil. Wajah Xie Biyan menunjukkan kebiadaban. Mungkin itu karena metode Qi tetapi suaranya terdengar mendesis. Aura jahat yang tiba-tiba melonjak ke langit secara alami menarik perhatian semua orang di bawah. Banyak tatapan segera terangkat. Wajah mereka berubah ketika mereka melihat tubuh Xie Biyan, yang bukan manusia atau kalajengking. Sangat mudah untuk melihat perubahannya terutama setelah merasakan aura menakutkan yang keluar dari tubuh yang terakhir. Ekspresi semua orang dari Poison Sect menjadi putih. Aura orang tua itu saat ini sedang mendorong ke puncak bintang 5 Douzong. Itu sudah melampaui dokter peri kecil. Dengan cara ini, dokter peri kecil pasti akan mengalami kesulitan bersaing dengannya. Xiaoyan meminjam persepsi spiritualnya yang tajam dan mampu merasakan transformasi Xie Biyan selangkah lebih maju dari yang lain. Hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka Xie Biyan sebenarnya menyembunyikan taktik ini. Aku harus pergi dan membantu dokter peri kecil dulu. Jika tidak, akhirnya tidak akan bagus. Tubuh Xiaoyan bergerak tiba-tiba saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun, dia baru saja akan terbang ketika sesosok manusia menghalangi di depannya. Tawa dingin dengan cepat ditransmisikan. Bocah, kamu harus tetap tenang di sini. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Xie San yang memblokirnya. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya. Pedang suan hitam berkedip dan muncul saat dia mengepalkan tangannya. Segera, dia menyerang ke depan dengan cara yang sangat ganas.
Aura ganas itu menekan Xie San sampai dia sejenak membosankan. Sementara Xiao Yan terjerat dengan Xie San, Xie Biyan itu juga telah melepaskan serangannya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya berkedip dan muncul di depan dokter peri kecil. Penjepit besar berwarna darah menari saat mereka menjepit ke pinggang yang terakhir. Kuku tajam Little Fairy Doctor tiba-tiba melonjak sebelum segera meretas penjepit besar berwarna darah. Percikan api meletus. Namun, mereka tidak menyebabkan kerugian yang nyata pada pihak lain. Hihi. Penjepit besar itu dipelintir dengan cara yang aneh mengikuti tawa dingin Xie Biyan. Gerakan menjepit yang keras segera menyusul. Seseorang hanya bisa mendengar gelombang suara metalik, karena paku yang mirip logam keras dari dokter peri kecil benar-benar patah. Tubuh Little Fairy Doctor dengan tergesa-gesa mundur setelah dia menderita kerugian, tampak sedikit sengsara. Anak muda, aku yang dulu akan melihat betapa sombongnya kamu bisa bertindak. Xie Biyan segera tertawa dengan sikap sombong yang dingin setelah menyebabkan pihak lain menderita kerugian. Mata dingin dan acuh tak acuh dokter peri kecil perlahan-lahan bergerak ke atas setelah melihat kukunya yang patah. Setelah itu, dia berhenti di Xie Biyan yang tersenyum buas. Tangan halusnya dengan lembut terulur sebelum dimasukkan ke dalam mulut kecilnya itu. Bagian belakang giginya tergigit dan darah merah cerah merembes keluar. Jarinya yang berisi beberapa jejak darah perlahan bergeser ke dahinya yang halus. Itu perlahan bergerak dan segel aneh muncul di dahinya sesaat kemudian. Senyum buas di wajah Xie Biyan berangsur-angsur berkurang, setelah melihat gerakan yang tidak biasa dari dokter peri kecil. Dia mengerutkan kening sementara hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tidak biasa setelah kemunculan segel. Matanya berputar dan mata kirinya berubah menjadi ungu tua, sedangkan mata kanannya menjadi warna keabu-abuan yang tidak biasa. Kamu juga orang pertama yang bisa membuatku melepaskan tubuh racun yang menyedihkan milikku. Mampu mati karena ini sepadan dengan statusmu. Wajah Xie Biyan sedikit berubah saat dia melihat Little Fairy Doctor, yang seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura aneh. Ekspresi sombong di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kesungguhan yang tidak bisa disuarakan. Dari aura aneh yang dipancarkan dari tubuh orang lain, dia bisa merasakan benang kematian. Tubuh racun yang menyedihkan. Sepertinya yang dikatakan pelindung Tai itu benar. Kamu bisa mencapai tahap ini pada usia seperti itu hanya karena kamu mengandalkan benda ini. Xie Biyan juga orang yang berpengalaman. Dia juga telah mendengar sedikit tentang kehebatan tubuh racun yang menyedihkan. Karena itu, dia segera mendesis dengan cara yang menyeramkan. Dokter peri kecil perlahan mengangkat kepalanya. Warna di matanya sangat murni sehingga menakutkan. Satu berwarna ungu sedangkan yang lainnya abu-abu. Tidak ada doping warna lain. Sekilas memberi seseorang perasaan dingin dan acuh tak acuh. Di bawah sepasang mata yang aneh ini, hati Xie Biyan tanpa sadar melompat terlepas dari kekuatannya. Mata abu-abu ungu mengamati Xie Biyan. Namun, dokter peri kecil tidak membuka mulutnya. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya yang halus. Jari-jari 100 kaki di sekelilingnya mulai berfluktuasi secara intens. Itu segera berputar dan membentuk sangkar yang tidak terlihat. Menyusul distorsi ruang, tatapan yang dulu dilihat dunia luar juga menjadi kabur. Dunia penjara racun langit. Saat dokter peri kecil memutar ruang menjadi sangkar, orang bisa melihat kabut tebal ungu keabu-abuan tiba-tiba melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Itu segera tersebar. Dalam beberapa kedipan, itu menutupi ruang yang sudah berubah menjadi sangkar. Dalam sekejap, tatapan dari dunia luar semuanya terhalang sepenuhnya. Wajah Xie Biyan suram di dalam sangkar luar angkasa, saat dia melihat kabut tebal ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya. Dia bisa merasakan bahwa kabut jenis ini mengandung racun mematikan, yang bahkan dia tidak berani serap ke dalam tubuhnya. Apalagi kabut ini juga sepertinya memiliki kemampuan untuk mengganggu kecepatan dan kelincahan seseorang. Dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih berat setelah penyebaran kabut racun ini. Sungguh gas beracun yang menakutkan itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruang tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani secara acak menyerap energi di dunia saat bertarung. Ini berarti seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian ulang apapun. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhir seseorang pasti akan sangat buruk. Benar-benar taktik yang keji. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk ditangani. Mata Xie Biyan yang gelap dan dingin menyapu kabut ungu keabu-abuan yang menyebar di sekelilingnya, saat dia berbicara di dalam hatinya dengan suara yang dalam. Jantungnya segera tergerak dan ia menutup pori-pori di sekujur tubuhnya. Lapisan doki yang kuat benar-benar menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut abu-abu ungu itu. Namun,
Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, itu akan menghasilkan letusan lengkap tubuh racunmu selangkah lebih dekat. Aku yang dulu akan menemanimu jika kamu benar-benar ingin terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Energi berwarna darah yang agung tiba-tiba melonjak dari tubuh si Ebiyan setelah tangisan dingin dan gelapnya terdengar. Dua penjepit besar melambai dengan keras. Matanya terus-menerus melihat sekelilingnya, siap menunggu yang tersembunyi dari dokter peri kecil untuk menyerang. Ruang ungu keabu-abuan selebar 100 kaki tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kabut racun ungu keabu-abuan secara kebetulan menyebar ke tepi ruang yang terdistorsi. Cara itu seolah-olah ada 4 dinding transparan yang mengisolasi sekeliling mereka. Di dalamnya bisa dianggap dunia yang tertutup gas beracun. Karena isolasi kabut racun ungu keabu-abuan, semua orang tidak dapat melihat pertempuran di dalamnya. Meskipun Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menggunakan persepsi spiritualnya untuk memindai interiornya, persepsi spiritualnya akan dipantulkan kembali ke tempat di mana ruang terdistorsi. Dengan cara ini, orang luar sama sekali tidak menyadari situasi pertempuran di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu pertarungan hidup dan mati antara keduanya berakhir. Tatapan Xiaoyan perlahan ditarik dari ruang ungu ke abu-abuan. Meski ekspresinya masih agak khusyuk, dia setidaknya tidak lagi khawatir seperti dulu. Melihat tindakan dokter peri kecil sebelumnya, sepertinya dia juga menggunakan sesuatu yang menyebabkan kekuatannya melonjak. Selain itu, dia secara khusus membentuk ruang tertutup di langit dan harus memiliki kepercayaan diri. Mengingat pemahaman Xiaoyan tentang dirinya, dokter peri kecil bukanlah tipe orang yang dengan bodohnya pergi dan melakukan sesuatu seperti mencari kematian dalam perkelahian. Kita sekarang hanya bisa menunggu akhir-akhir. Xiaoyan menghela nafas sekali lagi di dalam hatinya. Tatapannya juga tiba-tiba menjadi dingin karena perlahan-lahan meluncur ke Xie San di depannya. Suaranya perlahan berkata, karena kepala Xie San sangat ingin bertarung dengan saya harus benar-benar disalahkan jika saya tidak memberi Anda kepuasan hari ini. Kata-kata Xiaoyan mungkin tenang tapi niat membunuh dalam suaranya sangat jelas. Jelas, orang ini, yang telah berulang kali memblokirnya, telah berhasil menerima amukan dan niat membunuh di dalam hatinya. Wajah Xie San berangsur-angsur berubah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera tertawa, sungguh orang yang sombong. Anda seharusnya merasa terhormat karena kepala suku ini secara pribadi bertengkar dengan Anda. Kalau begitu, aku akan mengundang ketua Xie untuk menyerahkan kepalamu. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman ganas. Kakinya dengan keras menginjak udara kosong. Cahaya perak berkedip dan tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Beberapa bayangan muncul di langit. Sesaat kemudian, Xiaoyan muncul di atas kepala Xie San. Tangannya dengan erat mencengkeram pedang suan hitam itu saat dia segera memotong dengan kejam ke kepala yang terakhir tanpa gerakan mewah. Pedang yang sangat besar itu membawa angin bertekanan kuat yang menciptakan peluit. Angin itu menyebabkan pakaian Xie San menempel erat ke tubuhnya. Huff, huff, huff. Xie San mendengus dingin. Tongkat biru di tangannya diangkat dengan kasar. Itu runtuh dengan penguasa berat itu tanpa menyerah. Dentang. Suara tabrakan logam yang jelas muncul. Percikan terbang saat kekuatan yang kuat menyebar dari titik kontak. Dua sosok manusia dengan cepat mundur. Tubuh Xiaoyan berguling di udara. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia menstabilkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kaki Xie San terhuyung beberapa langkah mundur sebelum berhenti. Apalagi tangan yang memegang tongkat itu tampak bergetar. Xiaoyan secara alami jauh lebih kuat dari Xie San dalam hal kekuatan fisik. Menambahkan beban berat pedang suan hitam dan kekuatan tubuh fisiknya, yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam, secara alami bodoh bagi Xie San untuk memilih tabrakan langsung. Tubuh Xiaoyan digantung di langit. Dia memandang Xie San yang tampak lebih galak dan lebih kejam yang telah mundur beberapa langkah. Kilatan dingin melintas di matanya. Hijau giok panas Doki secara alami melonjak dari tubuhnya dan segera menembak ke arah pedang suan hitam ke segala arah. Dalam sekejap, pedang tebal hitam tua itu berubah menjadi warna hijau giok. Benang api hijau giok diam-diam menutupi itu. Ekspresi Xie San sedikit berubah ketika dia merasakan energi besar yang diaglomerasi pada pedang suan hitam. Tongkat biru di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Doki yang kuat dengan cepat beredar di tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti nadinya dan dituangkan ke dalam tongkat. Setelah Doki dituangkan, ukuran tongkat biru sangat melonjak. Itu tampak seperti pilar biru. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka berdua menggunakan teknik Do yang cukup kuat. Para ahli di sekitar mereka buru-buru mundur saat melihat pemandangan ini, takut terlibat. Warna hijau giok pada pedang suan menjadi lebih pekat. Pada saat tertentu, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih tajam.
Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang pedang Xuan dan urat di lengannya berdenyut. Dia dengan kasar menebas Xie San dari kejauhan sambil mengadopsi ekspresi ganas. Tsunami memecah api. Cahaya api hijau giok yang berukuran lebih dari 100 kaki segera melesat dari ujung pedang Fesua saat teriakan bergema di hati Xiao Yan. Udara berfluktuasi berulang kali dimanapun api menyala. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Tongkat gemetar surga. Mengikuti cahaya pedang yang melesat dengan angin panas dan energi yang kuat, Xie-san mengatupkan giginya dan tiba-tiba melambaikan tongkat biru di tangannya. Itu membuat ritme gemetar yang aneh di tengah cahaya biru yang menusuk saat itu dengan keras menghantam cahaya penggaris. Bang! Penguasa bersinar dan cahaya biru langsung terjalin di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Riak energi intens yang mengandung gelombang api panas melonjak keluar dari titik kontak. Itu menyerang Xie-san sampai dia mengeluarkan erangan teredam. Tangan yang memegang tongkat biru mengeluarkan asap putih dengan suara cici. Namun, dia dengan paksa menggertakkan giginya dan terus memegangnya. Tubuhnya bergerak dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Api aneh yang terdapat pada cahaya pedang Xuan menyebabkan dia menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat Xie-san mundur. Tatapannya beralih ke ruang tertentu saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xie-san. Dia mengangkat pedang yang berat dan dengan kasar menyapunya. Tubuh Xie-san buru-buru mengeluarkan dan memurnikan kekuatan panas yang menjengkelkan itu. Kakinya terpeleset dengan cara yang aneh ketika dia merasakan angin, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Setelah menghindarinya, tubuhnya sekali lagi mundur. Tatapannya melayang dan berhenti di tempat aslinya ketika dia mundur tetapi tidak melihat Xiao Yan mengejar. Dia langsung mengeluarkan tawa dingin itu. Namun, sosok kecil yang manis tiba-tiba muncul di belakangnya sementara tawa dingin itu masih ada di tenggorokannya. Suara yang jelas terdengar, "Haha, makan pukulan saya." Suara jernih lembut itu baru saja terdengar ketika kepalan kecil pucat langsung melesat. Cahaya ungu berkedip-kedip di kepalan tangan. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Kejutan melonjak ke mata Xie-san ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan paksa berbalik dan menggunakan tongkat biru di tangannya untuk menahan dadanya. Bang! Tinju kecil itu dengan kuat menancapkan tongkat biru itu. Namun, sebelum Xie-san bisa menghela nafas lega, suara retakan menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Orang bisa melihat bahwa batang biru, dengan kekerasan yang tidak lebih lemah dari baja, retak saat ini. Tinju kecil itu melewatinya dan akhirnya mendarat di dada Xie-san. Tinju kecil, lemah, dan lembut ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa muncul di wajah Xie-san ketika mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis seperti seteguk darah segar yang tanpa sengaja terciprat keluar. Tubuh Xie-san tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak kuat dari tinju Zuyan sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan untuk diterima oleh ahli Do Huang. Bajingan, bajingan, bajingan kecil. Kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Tubuh Xie-san buru-buru mundur dan dia segera meraung dengan cara yang sangat marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena ejekan saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie-san, dan pedang beratnya terangkat menjadi busur yang menakutkan. Itu segera membawa suara mengerikan dari angin deras saat menabrak kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiao Yan tidak mendiskriminasi sesuatu seperti memukul seorang pria saat dia sedang down. Sebaliknya, dia akan menjadi lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Doki dalam tubuh Xie-san beredar sangat lambat dan tampak agak diblokir karena pukulan oleh Ziyan sebelumnya. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat dihadapkan dengan serangan ganas oleh Xiao Yan ini, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuhnya untuk menghindari pedang yang berat itu. Xiao Yan tertawa dingin saat pedang Xuan itu meleset. Pedang Xuan itu terus mengayun, saat pedang itu meninggalkan tangannya. Setelah itu, dengan keras menembak ke arah Xie-san. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie-san merasakan sakit yang menyengat. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun, oleh karena itu, dia hanya bisa melihat pedang berat itu terbang ke arahnya dengan mata lebar sebelum akhirnya mengenai tubuhnya.
Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie San. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wu Ya. Xie San mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menggerakkan Doqi di tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengepakkan sayap Doqi di punggungnya. Meminjam kekuatan pendorong dari pedang Suan ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa saat melihat kemana tujuan Xie-san. Tubuhnya melesat ke depan dan jari kakinya menekan bagian belakang pedang Suan yang telah dia luncurkan sebelumnya. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie-san. Dengan kecepatan Xiao Yan, secara alami tidak banyak masalah baginya untuk mengejar Xie-san yang terluka. Karenanya, tubuhnya muncul di depan Xie-san hanya setelah beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyuman buas saat menghadapi yang terakhir. Dengan memutar tubuhnya, anehnya dia muncul di belakang Xie-san. Ekspresi Xie-san tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat saat Xiao Yan mengejar. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan yang terakhir. Sesepuh di gerbang, kenapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Doqi beredar sangat lambat di dalam Xie-san. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa berteriak marah kepada sesepuh gerbang 10.000 kalajengking, yang masih terikat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengatupkan gigi setelah mendengar raungan marah Xie-san. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun, hanya 2 ahli Do Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie-san dengan cara seperti kilat. Haha, tidak baik ikut campur dalam pertempuran orang lain. Sosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan 2 orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya digantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang manis. Kedua ahli Do Huang dengan marah berteriak, setelah mereka diblokir pada saat kritis seperti itu. Mereka melambaikan tangan mereka dan 2 pilar Doqi yang kuat menembak ke arah Ziyan. Ziyan hanya melengkungkan bibir kecilnya saat melihat kedua orang ini menyerang. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, sebelum tanpa basa-basi menyerang 2 pilar Doqi dengan mendengus rendah. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan 2 pilar Doqi menjadi tidak ada di depan mata kedua ahli Do Huang yang terpana. Kamu benar-benar berani bersikap galak padaku. Kamu mencari kematian. Ziyan mendengus dingin sambil melengkungkan mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ziyan. Sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Do Huang. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar kepalan tangannya yang menari. Suara tajam dari angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Do Huang. Wajah ahli Do Huang itu berubah drastis dalam menghadapi serangan ganas oleh Ziyan. Doqi yang kuat membentuk tirai tipis tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh dari serangan Ziyan. Kedua ahli Do Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Ziyan dalam masalah ini. Xie-san hanya bisa dengan kejam mengatupkan giginya saat melihat adegan ini. Dia bersiap untuk secara paksa mengedarkan Doqi-nya. Namun, pikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketua Xie-san, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking Anda menang hari ini. Suara tawa samar datang dari belakang Xie-san. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie-san menjadi sedingin es. Dia menoleh dengan susah payah, dan di kejauhan, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyuman dingin dan acuh tak acuh kepada Xie-san saat melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan karena dengan keras menghantam punggung yang terakhir tanpa ampun. Tidak. Xie-san sangat terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan semakin padat saat mendengar teriakan tak berarti yang terakhir. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya saat tinjunya mencapai tengah. Ledakan oktan. Angin di kepalan tangan segera melonjak saat teriakannya terdengar. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi di dalam tulangnya. Sesaat kemudian, itu membentur punggung yang terakhir. Kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, tetapi sangat merusak, mengikuti tinju Xiao Yan saat masuk ke tubuh Xie-san. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Xie-san. Gelombang kekuatan yang tersisa mengguncang pakaiannya sampai pecah. Segera setelah itu, suara yang sangat rendah dan sangat teredam keluar dari tubuh Xie-san.
Tubuh Xie San tiba-tiba menegang setelah keluarnya suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Darah segar di dalamnya berisi beberapa organ internal yang hancur. Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak yang berkelahi di sekitar mereka, berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua tertuju pada tempat Xiao Yan dan Xie San berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Yan dan merasakan auranya yang melemah, keterkejutan dan kegembiraan liar segera melonjak ke mata para ahli dari Poison Sect. Di sisi lain, hawa dingin berangsur-angsur melonjak di hati para ahli dari 10.000 kalajengking. Sepasang sayap doki di punggung Xie San secara bertahap menjadi ilusi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan sayap, Xie San seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xie San jatuh, sebelum merasakan auranya yang lemah akhirnya menghilang. Saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tidak disangka bahwa tampilan Flame Splitting Tsunami tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Jika Ziyan tidak meluncurkan serangan diam-diam, kemungkinan kebuntuan akan berlanjut cukup lama sebelum Xie San dikalahkan. Ketua, mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu sedikit retak saat melihat Xie San jatuh dari langit. Seorang ketua faksi sebenarnya telah terbunuh di depan banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan ke faksi tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja bagi para ahli, tetapi murid 10.000 gerbang kalajengking biasa di tanah telah kehilangan moral mereka. Wajah mereka putih pucat. Bajingan. Bunuh dia, balas dendam untuk ketua. Mata geram langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di tangannya. Apalagi, mereka semua adalah kelas Do Huang. Bagaimana ini tidak bisa mengakibatkan para ahli dari 10.000 gerbang kalajengking merasa sangat membenci Xiao Yan. Ini terutama terjadi pada kematian Xie San. Itu menyebabkan kemarahan para ahli dari 10.000 Scorpion Gate mencapai puncaknya. Segera, banyak raungan marah bergema di langit. Semua ahli dari 10.000 gerbang kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan marah bergegas ke Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan melompat kaget ketika dia melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Tampaknya orang-orang ini diprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hihi, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba menemukan masalah dengan Mr. Yan. Tentu saja, para ahli dari Poison Sect bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini, mereka sedang berada di atas angin dan moral mereka sangat tinggi. Banyak sosok cahaya melintas. Namun, para ahli dari Poison Sect adalah yang pertama tiba di samping Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan senyuman dingin, saat mereka melirik ahli lain dari pihak lawan yang berpikir untuk menyerang Xiao Yan. Tuan Yan, kamu harus istirahat dulu. Serahkan masalah yang tersisa kepada kami. Seorang ahli Do Huang dari Poison Sect menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Penampilan Xiao Yan sebelumnya telah benar-benar menaklukkan mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Itu merupakan beban yang cukup besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Do Huang berturut-turut. Dia segera berhenti menunda-nunda. Tubuhnya bergerak dan keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan lapar ke perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai dari Hall of Souls dengan mata serius. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 78. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.